Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu kenapa atau sebab-sebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sudah kita bahas 5. Nah, ini tinggal 5 lagi. Kemudian yang selanjutnya, idda'aitumun najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum qultum al-maut haq wa lam tasta'idu lahu. Kalian mengaku ingin selamat dari siksa api neraka, akan tetapi kalian melempar diri kalian ke dalamnya. Kalian berkata bahwa kematian itu adalah benar, namun kalian tidak bersiap-siap menghadapi. Jadi kita mengaku ingin selamat, tapi kita masuk ke dalam kemaksiatan. Terus kita tahu bahwasannya mati itu pasti, tapi kita belum siap-siap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya mati. Likulli ummatin ajal. Fa idza ja'a ajalum la yastakhiruna as-sa'a wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya, enggak bisa dimajuin, enggak bisa dimundurin. Kita minta sama Allah, ya Rabb mundurin semenit. Ya Rabb, anu udah siap, anu pengen meninggal sekarang. Enggak bisa. Sudah waktu. Nah, kita udah tahu bahwasannya mati itu sudah pasti. Kenapa kita tidak siapkan bekal kita untuk menghadapi yang namanya kematian? Karena mati sudah pasti. Kita nggak perlu takut sama yang namanya mati. Yang kita takutkan bagaimana keadaan kita dalam kematian tersebut. Husnul khatimah kah atau su'ul khatimah? Ini pertanyaan kita. Kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ini yang paling menyenangkan hati kita. Tapi kalau yang su'ul khatimah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, makanya seseorang itu dimatikan dengan kebiasaan dia. Yamutul mar'u ma'asha alaih, atau kama qala Nabi Muhammad. Seorang itu dimatikan dengan kebiasaan dia hidup. Kalau dia biasa hidupnya baca Quran, zikir apa, dimatikan orang tersebut itu dengan keadaan yang ada. Maka persiapin untuk menghadapi yang namanya kematian. Kita tidak akan bisa lari namanya dengan kematian. Oleh karena itu mari, yuk. Kenapa doa kita masih ini? Ya itu, hati kita mati. Kita langkah kaki kita ini di bawah bumi ini kuburan kita. Masa kita nggak mau pikir bahwasannya ini adalah nasihat yang besar, membawa ke hati kita ini biar lunak. Kafa bil mauti wa idhan. Cukup kematian itu sebagai pelajaran. Hari ini saya anterin dia, besok saya. Hari ini saya sholatin, besok saya. Hari ini dia saya mandiin, ini besok, minggu depan, 2 minggu, sebulan, setahun, atau pasti saya. Kemudian istagaltum bi'uyubin nas wa taraktum uyubakum. Kalian sibuk terhadap aib-aib orang lain dan tidak menghiraukan aib-aib diri kalian sendiri. Sibuk ngurusin keinginan orang, tapi aib kita banyak. Kita nggak mikirin aib kita, padahal aib kita ini lebih banyak daripada aib orang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksa diri kita. Jangan kita memeriksa
mencari apa? Kesalahan orang lain. Tajassus dalam Islam haram. Padahal Nabi SAW katakan, man satara musliman satarallah. Siapa yang nutupin seorang muslim, nutupin aibnya orang muslim, maka Allah akan tutup aibnya. Jadi apa? Kalau kita mau berbuat macam-macam, kita pikir aib kita lebih banyak daripada aib orang. Jadi nggak usah nyari kesalahan orang lain. Kalau nyari kesalahan orang lain banyak, tapi kita juga punya kesalahan. Maka kita perbaikin aja aib kita. Sibuk sama urusan aib kita sendiri, kita perbaiki, kita benerin. Nah itu. Kemudian dafantumul amwat walam ta'tabiru. Kalian memakamkan orang mati tapi tidak mengambil pelajaran darinya. Yang tadi, hari ini saya makamkan dia, besok saya. Hari ini saya sholatin dia, besok saya. Yang tadi dikatakan kafa bil mauti wa idha. Cukup. Kematian itu pelajaran, nasihat. Apa yang kita cari di dunia? Enggak ada. Kita di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari harta yang banyak yang sampai untuk mensikirkan orang, untuk menjatuhkan orang. Yang penting kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita mau bawa? Enggak ada. Yang kita bawa cuma amal, harta, keluarga ditinggal. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau udah masuk kubur gimana? Nah ini kita harus renungi. Jadi ya Rabb, gimana doa kita mau dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih enggak mengambil pelajaran-pelajaran bahwasannya hidup di dunia ini adalah pelajaran. Kita di dunia ini enggak usah macam-macam. Enggak usah nyari kesalahan orang, nyari ini, enggak, benerin diri kita. Udah. Orang mau kata apa kayak bodo amat, yang penting kita tidak melanggar daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang terakhir, akaltum ni'amallah wa lam tashkuru 'alaiha. Kalian maka orang mengambil apa? Kalian makan nikmat Allah, menikmati nikmat-nikmat Allah namun tidak bersyukur atasnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, tapi kita tidak ada syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia mempunyai sifat yang kurang. Diberi rezeki ini kurang, diberi rezeki ini kurang, diberi rezeki ini kurang. Tidak ada syukurnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau kau bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Kalau kau ingkar, ingat azabku pedih. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, berapa banyak nikmat yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau hitung nikmatnya Allah, tidak akan sanggup kita menghitung nikmatnya Allah. Tapi kita, Allah begitu baik sama kita, tapi kita sama Allah, Masya Allah, kita masih berbuat kemaksiatan. Itulah diantaranya doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah, pertolongan kepada kita semuanya agar hati-hati kita ini hidup, agar hati-hati kita ini lembut, dan sehingga kalau hati kita sudah hidup, lembut dan lain sebagainya, dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah permohonan yang sangat kita inginkan. Setiap kita berdoa, kita pengen doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya udah kita lakukan, tinggal nunggu waktunya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui kapan ini diturunkan, kapan ini akan diberikan. Karena Allah lebih mengerti. Kita harus yakin ketika kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwasannya doa yang kita lantunkan, doa yang kita utarakan dari hati kita, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana 'indi dhanni 'abdi bih.
saya sih bagaimana prasangkaan hambaku. Kalau hambaku bilang dikabulkan, maka dikabulkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair al khair wa anna wa ali wa fiqna Allahumma lil khair wa a'in ali ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.